Oke, Bu Lena, silakan tutup. Kita nggak ada masalah. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya lakukan ini sebenarnya untuk proses pembelajaran gitu. Nggak ada emosional atau kepentingan apapun. Proses pembelajaran harus kita kupas agar paradigma. Kayaknya ada stand all ya Pak. Saya tidak berani berprasangka buruk. Saya mengajak Bapak Ibu untuk refleksi diri dalam hal berdiskusi. Bagaimana berikutnya, Bapak Ibu, ini kita bicara bercerita, tapi saya berpikir ada pembelajaran yang akan dapatkan. Bapak Ibu, saat kelompok B tidak bertanya, menurut Bapak Ibu, perasaan saya itu senang atau tidak senang? Silakan dosen. Ya, Alfi. Alfi. Seandainya saya di posisi Bapak ataupun di posisi kelompok A, saya jujur saya kurang senang Pak, karena mungkin apa yang saya yang saya buat di kelompok saya, misalnya kalau tidak ditanggapi itu apakah sudah dipahami oleh kelompok yang lain. Begitu juga dengan Pak Awal sebagai fasilitator, apakah yang dijelaskan kemarin itu sudah dipahami oleh kelompok B atau belum? Itu yang mungkin saya rasakan kalau saya berada di posisi Bapak Awal. Terima kasih. Oke. Kemudian Bapak Ibu, saat saya lihat bahwa banyak hal yang harus dikoreksi, tetapi kelompok lain tidak mengkoreksi. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tuh saya tadi kalau secara ini ya, secara umumnya gitu. Saya marah atau senang tadi? Resen silakan. Saya marah atau senang tadi? Oke, Alfi Hidayati lagi. Lama-lama Alfi Hidayati jadi dukun ini dia Pak. Alfi Hidayati, saya marah atau senang? Tidak juga marah, tidak juga senang Pak kalau menurut saya. Oke Bapak Ibu. Mau marah itu ya Pak. Linda Wastri. Kalau menurut saya sih Pak, Bapak nggak marah tapi tidak senang. Jadi maksudnya gini, Bapak kurang suka karena tidak ada tanggapan dari yang lain itu tidak, berarti nampak sekali kalau seandainya anggota diskusi ini tidak memperhatikan atau isi dari yang disampaikan gitu. Jadi Bapak tidak senang, tapi cara penyampaian Bapak itu dengan tertawa, bukan dengan marah. Perlukah dianalisa cara marah? Paham kan? Oke. Perlukah kita menganalisa cara marah yang terbaik? Yang marah itu membuat orang sadar dan mau melakukan apa yang kita inginkan. Bukan membuat orang sakit hati dan bahkan dia melawan apa yang kita inginkan. Perlukah kita mempelajari itu? Perlu. Ya? Oke. Alfi lagi. Saya mau minta Bu Ratna lah bicara. Ya, Bu Ratna. Maksudnya gini Pak Alfi. Seseorang mengecewakan kita. Karena seseorang mengecewakan kita membuat kita marah. Kita memarahi dia tujuannya agar dia berubah, bukan agar dia melawan, ya kan? Iya kan? Iya kan Pak Len kan? Kita memarahi dia dengan tujuan dia berubah. Yang sering kita lakukan, kita memarahi dia, akhirnya dia semakin melakukan hal yang tidak kita sukai. Kan tujuan kita biar dia berubah. Iya kan Bu Ratna? Iya, Pak. Misalnya saya kan, saya sudah catat gini banyak kekurangan, tetapi kelompok tidak bahas, tidak mengkoreksi. Kan saya kan seharusnya mereka harus mengkoreksi. Tapi ada dua pilihan bagi saya. Kalau saya marah dengan cara marah umum, maka orang tidak akan memperbaiki diri dengan ikhlas. Padahal saya fasilitator guru penggerak. Marah saya kan marah menggerakkan. Paham Pak Len ya? Guru penggerak saja dia harus menggerakkan, apalagi fasilitator. Masalah guru penggerak disuruh menggerakkan, fasilitator marahnya tidak menggerakkan, paham kan?
Maka perlukah kita marah? Marah guru penggerak itu harus berbeda dengan marah guru biasa gitu. Iya. Marah guru penggerak itu membuat orang tergerak untuk bergerak kan gitu kan. Iya. Oke, Bu Alfi, terakhir Bu Alfi sebelum kita tutup. Iya Pak, makasih Pak, makasih Pak. Oh, saya sangat termotivasi dengan cara Bapak, padahal sebetulnya marah tapi tidak menampakkan ekspresi marah. Menurut saya memang itu yang seharusnya kita lakukan, apalagi sebagai guru dan apalagi sebagai guru penggerak. Karena kalaupun marah tanpa solusi, tanpa menggerakkan orang lain itu percuma saja, yang akhirnya pihak yang kita marahi akan semakin membenci atau membuat perasaannya dongkol sama kita. Jadi saya sangat termotivasi dengan cara Bapak seperti itu. Mungkin kedepannya kita harus memperbaiki cara marah kita. Ya Pak, makasih Pak. Ya Bu Alfi, satu kunci dari Bu Alfi, kalau keinginan kita itu kita salurkan membuat orang marah, maka kita gagal menjadi guru penggerak. Ya, kalau ide kita kan untuk kebaikan, tetapi akhirnya membuat orang menentang, sebenarnya kita gagal menjadi guru penggerak. Oke Pak Imal. Mute itu Pak, mute. Speakernya mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awal. Menurut saya ini memang sesuai dengan daerah kami Pak, cara Bapak marah itu. Jadi istilahnya di Minangkabau itu Pak, bagi kami itu alun takilek la takalam kalau bahasanya. Jadi sesuai dengan Minangkabau itu Pak. Enggak, Pak. Kalau seharusnya kalau menurut saya, kalau karakteristik saya sebagai orang Batak gimana marah? Biasanya kalau waktu saya di Batam tuh Pak, memang Batak, ya. Iya Pak, Ada teman saya kerja di sana, Batak, Palembang segala macamnya kan. Memang agak ada kerasnya gitu. Iya, keras. Iya Pak, betul keras. Pak. Satu kata kunci lagi Pak Imal. Kalau Bapak mau menggerakkan orang, Bapak harus pahami apa yang disukai orang, bukan disukai Bapak. Betul Pak. Itu kata kunci Pak. Di mana Bapak berada, Bapak menggerakkan itu sesuai dengan keinginan orang, bukan keinginan Bapak.